BTTH Chapter 1002 dengan judul Menerobos Pos Pemeriksaan. Suasana di peron menjadi tegang saat Jinsi mengucapkan kata-kata itu. Tikus besar berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tangga batu tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Banyak mata menatap tajam ke pintu masuk tangga batu. Rambut berwarna emas di tubuh mereka juga mulai berdiri tegak, tampak seperti landak. Untuk sesaat, tidak ada yang berani menyerang secara acak-acak. Setelah melihat pasukan tikus penelan emas menunggu dengan sungguh-sungguh. Jumlah yang besar adalah jumlah yang tidak diketahui oleh siapapun. Terlebih lagi, sebagian besar orang yang hadir sudah mengetahui dengan jelas apa isi serangan gelombang sonik dari tikus penelan emas. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dihadang. Selama pertarungan memperebutkan Heaven Mountain Blood Pool saat itu, binatang buas ini telah menyebabkan banyak ahli menderita. Kalian semua hanya punya waktu 1 jam. Mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam akan dianggap gagal. Jinsi tidak mendesak semua orang ketika dia melihat mereka diam. Yang dilakukan hanyalah mengucapkan kata-kata ini dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresi banyak orang berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dua sosok akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berjalan keluar dari kerumunan. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum segera menangkupkan tangan mereka ke Jinsi dan berkata, "Gerbang transformasi tulang, Huya dan Hucheng." Jinsi menganggukkan kepalanya. Gerbang transformasi tulang tidak jauh dari pegunungan Heaven Eye dan cukup terkenal. Tentu saja secara alami lebih rendah jika dibandingkan dengan faksi seperti Wine Lightning Pavilion. Terlebih lagi, kekuatan kedua orang ini secara kebetulan sama dengan Do Huang bintang 4 dan bintang 5. Mereka mungkin menonjol di tempat lain, tapi mereka hanya bisa dianggap berada di level menengah di tempat ini. Setelah menyapa Jinsi, Doki yang agak putih pucat dan kuat keluar dari tubuh mereka, segera membungkus mereka berdua. Keduanya tiba-tiba menginjak tanah tepat setelah Doki melonjak. Tubuh mereka melesat seperti petir saat mereka menaiki tangga batu. Dari cara keduanya bertindak, sepertinya mereka ingin menyerang melalui apa yang disebut rangkaian suara gelombang tikus sekaligus. Kecepatan keduanya memang cukup cepat. Hanya dalam sekejap, mereka telah mengisi daya lebih dari 100 meter. Pada saat itulah bulu tikus penelan emas yang padat di sekitar tangga batu berdiri tegak. Setelah itu, mereka membuka mulutnya yang dipenuhi gigi tajam. Pekikan dan memekik. Jeritan tajam yang sepertinya mampu menembus jiwa seseorang membawa riak yang tidak biasa. Seperti nada setan tiba-tiba muncul. Itu segera menyebar ke segala arah. Kedua sosok itu tiba-tiba berhenti saat gelombang sonik muncul. Wajah mereka dengan cepat menjadi pucat. Tapi mereka tidak langsung dikalahkan. Mereka menahan gejolak Doki di dalam tubuh mereka saat jari kaki mereka menekan tangga batu dan melesat keluar. Guk! Mereka menahan gelombang sonik yang datang dari segala arah dan maju 10 meter sebelum tubuh mereka berdua kembali menegang. 2 suap darah segar dimuntahkan. Tubuh mereka sepertinya terkena pukulan keras saat mereka terbang mundur. Akhirnya mereka mendarat dengan keras di atas panggung di depan tatapan semua orang. Seteguk darah segar lagi dimuntahkan. Cukup banyak orang di platform yang menghela nafas dengan menyesal melihat ini. Susunan suara sialan ini memang sulit untuk ditangani. Gagal, Jinsi menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Kedua orang dari gerbang transformasi tulang hanya bisa menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Mereka berjuang untuk bangun dan berdiri di samping dengan enggan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berharap hanya ada kurang dari 8 orang yang bisa melewati susunan suara ini. Jadi mereka mungkin masih punya peluang. Siapa selanjutnya? Tatapan Jinsi beralih dan sekali lagi bertanya. Platform sekali lagi terdiam ketika kata-kata ini diucapkan. Xiao Yan, Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya tidak menjawab. Meskipun mereka terdesak waktu, mereka tidak perlu terburu-buru sekarang. Seseorang tidak boleh mengabaikan mengasah kapaknya sebelum memotong kayu. Jika mereka mengamati susunan suara, mungkin ada peluang lebih besar bagi mereka untuk berhasil melewatinya. 4 orang lainnya maju di tengah keheningan ini. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menggunakan jumlah mereka untuk menerobos secara paksa. Jinsi tanpa sadar menggerakkan mulutnya saat dia melihat 4 orang menyerang bersama. Ada secercah ejekan di wajahnya.
Mengandalkan angka tidak akan memungkinkan seseorang untuk menerobos susunan suara pasang surut tikus ini. Memang seperti yang diharapkan Jinsi. Tidak lama setelah keempat orang ini menaiki tangga batu, dua orang di depan terlempar kembali oleh suara aneh yang menusuk jiwa bahkan sebelum mereka menempuh setengah perjalanan. Setelah itu mereka mendarat dengan menyedihkan di peron. Dari kelihatannya, nafas mereka yang lelah terlihat jelas bahwa mereka mengalami luka yang cukup serius. Gagal, lanjutkan. Jinsi mengangkat matanya, menatap orang-orang yang hadir dan berbicara dengan malas. Xiaoyan menyaksikan orang-orang melangkah maju untuk menantang pos pemeriksaan hanya untuk akhirnya kembali dengan kegagalan ke belakang peron. Hasilnya, matanya menjadi sedikit serius. Kesulitan susunan suara ini tampaknya lebih sulit dari yang dia duga. Di antara para penantang sebelumnya, ada juga beberapa orang yang mengetahui teknik Dou gelombang sonik. Namun, gelombang sonik yang mereka keluarkan tidak hanya gagal membuat mereka berhasil menerobos pos pemeriksaan, namun malah terguncang oleh gelombang sonik gelombang tikus. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali setelah dua gelombang suara bertabrakan. Meskipun mereka gagal, satu orang telah melakukan perjalanan terjauh di antara mereka yang mencoba. Jika gelombang soniknya, teknik Dou mampu menahan gelombang sonik yang dipancarkan dari begitu banyak tikus penelan emas, kemungkinan besar dia akan benar-benar berhasil menerobos. Sementara tantangan terus berlanjut, jumlah orang yang berpartisipasi meningkat. Waktu yang mereka tahan saat menghadapi serangkaian suara menjadi lebih lama. Hal ini menyebabkan sejumlah orang merasa agak bersemangat. Lagi pula, meski bukan mereka yang menerobos, setidaknya mereka bisa merasakan harapan. Tangan Xiaoyan tanpa sadar membelai dagunya setelah orang lain dikalahkan. Kekuatan orang ini berada di sekitar Do Huang bintang 7 atau lebih, yang mirip dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya. Namun, orang tersebut masih terpaksa mundur oleh gelombang sonik saat dia masih berada sekitar 100 meter dari puncak gunung. Gelombang desahan lainnya terdengar dari peron ketika mereka melihat orang ini gagal. Segera sosok berwarna-warni perlahan melangkah maju, menjadi salah satu titik fokus di platform. Tindakan Nana Feng tentu saja menarik perhatian semua orang yang hadir. Cukup banyak orang yang langsung fokus. Dengan kekuatan wanita ini, dia dianggap sebagai eksistensi teratas di antara semua orang yang hadir. Bahkan jika dia tidak mampu menembus susunan suara ini, kemungkinan besar hampir tidak ada orang yang berhasil melewatinya. Wajah malas Jinsi menunjukkan ekspresi tertarik ketika dia melihat Nana Feng berjalan keluar. Dia telah mendengar sedikit tentang tempat ini. Dengan mampu menjadi penerus faksi seperti Wine Lightning Pavilion, kemungkinan besar tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki kemampuan tertentu. Jinsi sangat tertarik dengan penampilannya hari ini. Feng King Air dari Wind Lightning Pavilion menyapa tetua Jinsi. Guru telah meminta saya untuk mewakilinya dan mengirimkan salam sebelum saya pergi. Wanita berpakaian warna-warni itu berjalan ke depan tangga batu dan tersenyum ketika dia berbicara dengan Jinsi. Jinsi tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia berkata, "Bantu saya berterima kasih kepada Lei Zunzi atas perhatiannya. Saya akan menuju ke Wind Lightning Pavilion untuk menemuinya jika ada kesempatan di masa depan." Apakah Feng King Air namanya? Lei Zunzi? Tentu saja. Sangat mustahil bagi Wind Lightning Pavilion untuk memiliki posisi seperti itu di dataran tengah jika mereka tidak memiliki Dozun. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya dan bergumam pelan pada dirinya sendiri setelah mendengar percakapan singkat antara Feng King Air dan Jinsi. Feng King Air mengobrol dengan sopan di depan tangga batu sebelum dia berhenti berbicara. Matanya yang cantik beralih ke tangga batu yang menuju ke puncak gunung. Setelah itu, dia melirik ke arah tikus penelan emas yang padat di sekitarnya. Kesungguhan juga muncul di wajahnya. Cahaya perak terang dengan cepat keluar dari tubuhnya sebelum segera menyelimuti dirinya. Mulai, Jinsi melambaikan tangannya dan berkata setelah melihat cahaya perak muncul di tubuh Feng King Air. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika tubuh cantik Feng King Air tiba-tiba bergetar. Dia segera berubah menjadi garis perak yang melesat menuju puncak gunung dengan kecepatan yang menakutkan. Dari kelihatannya, sepertinya dia berencana meraih kemenangan menggunakan kecepatannya. Namun, harus dikatakan bahwa kecepatan wanita ini memang sangat cepat. Bahkan mata Xiaoyan menunjukkan keterkejutan. Wanita ini memang bukan orang yang sederhana. Pekikan, dan pekikan. Gelombang sonik yang tajam berubah menjadi riak yang menyebar dengan cepat pada saat itu juga.
Ketika gelombang sonik bersentuhan dengan tubuh Feng Qing'er, tubuhnya sedikit bergetar. Tiba-tiba kecepatannya melonjak dan beberapa bayangan muncul di langit. Bayangan-bayangan ini segera hancur di bawah gelombang sonik yang menyebar. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan cukup banyak orang di peron berseru. Dilihat dari sudut pandang mereka, tampaknya bahkan gelombang sonik pun kesulitan mengejar Feng Qing'er. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengikuti dari belakang dan menghancurkan bayangan yang muncul satu demi satu. Jinsi menyipitkan matanya saat dia melihat sosok yang telah berubah menjadi petir. Dia tanpa sadar mengangguk. Kecepatan wanita ini memang menakutkan. Sepertinya dia sudah berlatih gerakan 3000 petir di pavilion petir angin hingga tingkat tertinggi. Cih, suara angin kencang muncul di ujung tangga batu. Segera, tubuh cantik Feng Qing'er melompat dan terus mendarat di atas batu. Dia memandang rendah semua orang yang berdiri di tengah pegunungan dari atas. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut panjangnya tergerai di dalamnya. Dia memiliki aura mulia seorang ratu. Feng Qing'er telah berhasil melewati pos pemeriksaan. Jinsi menarik pandangannya. Suaranya yang tenang akhirnya mengandung sedikit fluktuasi. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan orang paling menonjol di antara generasi muda di suku tikus penelan emas tidak bisa membandingkannya. Pavilion petir angin ini memang memiliki penerusnya. Feng Qing'er adalah orang pertama yang berhasil melewati pos pemeriksaan. Hal ini menyebabkan orang-orang di peron menjadi gempar. Hal ini terutama terjadi pada Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan. Sebagai anggota dari 4 pavilion, mereka tentu saja tidak ingin kalah dari pavilion sebelumnya di tempat seperti itu. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat keributan di tempat itu. Tatapannya memandang ke puncak gunung di kejauhan dan secara kebetulan bertemu dengan Feng Qing'er. Tatapan memprovokasi di mata pihak lain benar-benar terserap dalam pandangannya. Ikuti saja aku akan membimbingmu melewatinya. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Nalan Yanran. Dia tidak menunggu jawabannya ketika dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu. Nalan Yanran kaget saat melihat punggung kurus itu. Dia segera menggertakkan gigi dan segera mengikutinya. Karena Xiao Yan telah membuka mulutnya, dia harus menemaninya untuk mencobanya. Meskipun pada akhirnya dia gagal, dia memiliki kepercayaan yang tidak diketahui pada mantannya.